Insiden tewasnya 4 orang yang beraktivitas di rel kereta di Kerawang, Jawa Barat menyedot banyak perhatian publik. Peristiwa tersebut juga membuka mata seberapa bahayanya beraktivitas di sepanjang rel kereta api. Pagi ini kami ajak Good People telusuri faktanya. Tragedi tewasnya 4 orang yang beraktivitas di jalur aktif kereta api di kilometer 73 arah Cirebon, Kabupaten Karawang menjadi peringatan bagi kita semua. Faktanya ini bukan kasus satu-satunya yang terjadi di tahun ini. Belasan bahkan puluhan kasus terjadi, baik karena kelalaian maupun kesengajaan alias bunuh diri. Tragis, namun faktanya hal ini terus terulang. Kereta merupakan salah satu mode transportasi andalan warga plus 62. Berada di tengah masyarakat, perlintasannya dekat bahkan tak terbatas dengan area sekitarnya. Padahal seharusnya perlintasan kereta jadi area steril alias terbebas dari lalu lalang masyarakat. Fakta berkata lain, sampai hari ini masyarakat di beberapa daerah termasuk Jakarta masih menggunakan rel kereta api sebagai tempat untuk beraktivitas. Salah satunya di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Good People, ini kalau saya lihat ya, di sepanjang jalan jalur kereta api ini memang tidak adanya rambu-rambu atau penjagaan yang ketat. Hanya ada di beberapa titik saja, yaitu seperti di penyeberangan jalan atau di penyeberangan saat kendaraan melintas di jalur kereta api. Nah, untuk itu Good People ini sebenarnya butuh kesadaran dari masyarakatnya sendiri agar tidak beraktivitas di sepanjang jalur kereta api. Kalau ini disepelekan, nantinya akan bisa merenggut nyawa dengan cepat. Salah satunya Tini. Ia hidup dari kecil di sekitar jalur kereta sehingga melakukan aktivitas di area rel kereta api jadi makanannya sehari-hari. Walaupun ada rasa takut dalam dirinya, tetapi ia yakin warga sekitar tetap akan melindungi satu sama lainnya. Ibu ini emang sering beraktivitas di rel juga ya? Iya, karena memang kita tempat nongkrong di sini doang, Kak. Di mana lagi? Gitu, rumahnya kan kita di sini. Yang penting kan kita antisipasi aja masing-masing ya, nggak jaga-jaga diri gitu. Nah, ini dari pihak kereta apinya itu sering ada kontrol atau sering ada sosialisasi gitu nggak sih? Ada pemberitahuan warga buat berhati-hati, biarpun kita orang lagi aktif nongkrong, tapi waspada tetap, karena kan kita harus tahu jalur kereta tuh. Nah, ini tipsnya gimana sih Bu supaya aman dalam berkegiatan di sepanjang rel kereta api? Ya kan kita nongkrong di sini nih. Kereta kita harus tahu selanya jalurnya. Kalau kereta dari sono berarti kita nggak boleh nongkrong belah sono. Kalau kereta sini berarti kita geser, arahnya dari sana gitu, Kak. Nah, kalau di sekitar sini nih Bu, ada nggak sih suka kejadian kecelakaan kereta begitu? Kalau di sini mah nggak pernah ya, karena yang jaganya 24 jam. Itu maksudnya rolling, cuman kan selalu ada non-stop 24 jam gitu. Kalau di sini nggak ada. Cuman kalau di seputaran Pademangan ini ya? Ya, ujung sono ada sering, karena kan memang pas tikungan. PT KAI sendiri tak tinggal diam. Akan banyaknya warga yang lalu lalang di rel kereta aktif. Petugas beberapa kali mengingatkan untuk tak beraktivitas dan berhati-hati saat melintas. Suka dan kontrol, bahkan beberapa bulan yang lalu juga kontrol gitu loh. Pokoknya suka yang kontrol. Kalau kontrol dia gimana tuh Pak? Ya paling mengingatkan warga aja gitu supaya hati-hati, supaya jangan terlalu bikin kotor di pinggir rel sini gitu. Ada, tapi kayaknya sih itu dia juga udah bosen ya. Udah bosen, sering diperingatin. Karena dari saya kecil sampai dewasa tua begini, dia itu sudah sering dibilangin. Terkait insiden yang terjadi di Karawang, Jawa Barat, Vice President Public Relations PT KAI Ade Purba angkat bicara.
Ia prihatin melihat kondisi yang terjadi karena menurutnya hal yang dilakukan para korban bukan hanya membahayakan mereka, tetapi ribuan penumpang. Sebahaya apa? Satu, kecepatan kereta api saat ini sudah berubah ya, semakin cepat. Yang kedua, frekuensi perjalanan kereta itu sudah bertambah. Apalagi di Jabodetabek, KRL udah lebih dari 1.000 perjalanan, kereta lokal, kereta jarak jauh, dan kereta barang. Kemudian kereta itu tidak bisa sewaktu-waktu melakukan pengereman. Itu akan sangat berbahaya kepada penumpang kami yang memang ini kan ada beberapa kereta. PT Kereta Api Indonesia mengklaim setiap minggu selalu ada sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat terkait bahayanya beraktivitas di sepanjang rel kereta api. Tetapi masih saja ada masyarakat yang melanggar. Tapi nyatanya masih banyak ditemukan tembok berlubang di sejumlah lokasi yang dijadikan jalan pintas. Warga bebas keluar masuk tanpa penjagaan, tanpa pengawasan. Hal ini tentunya berbahaya bagi mereka yang tak waspada, apalagi yang memang berniat untuk menantang bahaya. PT Kereta Api Daup 1 Jakarta telah mencatat bahwa ada 103 peristiwa kecelakaan dengan kereta api. PT KAI juga mengungkap di setiap harinya masih banyak pelanggaran yang terjadi di sepanjang jalur kereta api. Untuk itu, di tempat saya berdiri ini, Good People, ini menjadi salah satu contoh bahwa masyarakat masih suka berlalu lalang untuk menyeberang melewati jalur kereta api ini dari lubang di tembok ini. Dan ini sangat berbahaya karena ini tidak adanya pengawasan. Area jalur lintas 14 Manggarai yang dijaga 24 jam saja masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalur kereta api. Mulai dari anak remaja yang menongkrong di jalur rel sampai para pengendara yang tidak menaati peraturan. Masih ada sih Mbak, kadang-kadang masih banyak juga anak-anak ya sebaya SMP kayak gitu, SMA suka-suka masih nongkrong di pinggir rel masih ada. Paling kalau sekiranya sudah mengganggu perka, mereka mainnya terlalu ke rel atau gimana, pasti kita laporin ke stasiun. Nanti ada tindakan, dikirimlah security untuk antisipasi anak-anak pada nongkrong di pinggir rel gitu sih Mbak. Salah satu faktor terjadinya kecelakaan di jalur kereta api adalah kelalaian dan perbuatan tak bertanggung jawab. Tak sedikit warga yang nekat membuat konten dan berfoto selfie di jalur kereta. Salah satu alasan karena ingin menaikkan adrenalin walaupun hal itu berbahaya. Oke, jadi kalau kita mau bicara terkait dengan apa sih sebetulnya yang bisa mendorong seseorang ya untuk melakukan aksi atau tindakan yang kita tahu itu sebetulnya beresiko, ya bahkan mungkin kehilangan nyawa. Pertama, kalau kita lihat ini terkait dengan yang namanya pencarian sensasi. Jadi sensasi ini lebih kepada hormon adrenalin sih sebetulnya ya. Jadi ketika seseorang ingin mencari sensasi kesenangan, salah satunya adalah mencari dengan sensasi-sensasi yang bisa meningkatkan kadar hormon bahagianya ya. Salah satunya dengan perilaku yang ekstrim. Pada beberapa orang yang impulsif gitu ya, jadi memang impulsif itu senang sekali gitu melakukan aksi yang spontan. Dia nggak mikir tuh nanti efek jangka panjangnya apa terhadap kondisi keamanannya dia juga kan, atau keselamatannya. Seringkali tidak terpikirkan resiko-resiko ke depannya. Perlu kesadaran bersama untuk menjaga keselamatan semuanya. Masyarakat perlu sadar bahwa bahaya mengintai bila bermain di rel kereta api, tapi juga pengamanan di sekitar rel perlu diperketat untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Good People, adanya kecelakaan yang terjadi akibat tertabrak rel kereta api ini menjadi pengingat untuk kita semua sekaligus untuk masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar tidak ada aktivitas apapun di sepanjang jalur kereta api karena ulah satu orang akan membahayakan 1.000 orang lainnya. Semoga kejadian tragis yang ada di Kabupaten Karawang kemarin ini menjadi kejadian terakhir dan tidak akan terulang lagi. Husnul Khotimah, Adnan Adi menelusuri faktanya.